Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Jumat, hari yang ke-20 Ramadan ya. Yang insyaallah nanti malam kita sudah mulai masuk masjid ya. Gitu ya. Yang pada pagi ini Allah masih beri kesempatan juga kepada kita untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 17 ayat 85 ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Jadi di zaman dahulu banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ada juga kan di surat Al-Baqarah wa yas'alunaka 'anil mahid ya. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun ya. Nah, mereka bertanya tentang haid, mereka bertanya tentang infak. Nah, jadi bertanyanya kepada Rasulullah gitu. Kalau sekarang kita bertanya kepada siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu ya, orang yang berkompeten jika kamu tidak tahu. Jangan nanya agama sama orang yang nggak ngerti tentang agama ya, nggak boleh. Jangan nanya sama tukang sayur. Tukang sayur juga kalau dia ngerti agama nggak apa-apa, gitu. Jadi yang penting dia ngerti agama. Status sosialnya nggak penting ya, gitu. Si Andri ngeliatin saya. Andri tukang sayur sekarang ya. Andri tukang sayur. Andri juga bisa ditanya. Iya, makanya dia ngeliatin saya. Iya, gitu. Andri. Saya katanya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah. Suruh jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh menjawab. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi Rasul mengatakan bahwa roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi cuma sedikit yang diberitahukan, sehingga hadis-hadisnya hanya sedikit yang diberitahu oleh Allah tentang ruh kepada Rasulullah ya. Maka kita jangan lebih-lebihin. Orang Nabi saja diberikannya cuma sedikit gitu ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa setiap manusia akan ditanya setelah ia meninggal dunia. Akan ditanya nanti. Baik ia dikubur maupun tidak dikubur. Masuk dalam liang kubur atau dia tenggelam di lautan atau diambil burung hilang entah kemana, tetap ditanya rohnya ya. Atau terbakar ya. Jika ia dimakan serigala atau terbakar hingga menjadi abu,
Kan ada tuh orang yang suka dibakar itu sampai jadi abu beletuk begitu kan, ya, tetap ditanya itu ya. Maka ia akan tetap ditanya tentang amal-amalnya. Jika amalnya baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan keburukan atau siksa ya. Mereka juga sepakat bahwa kenikmatan atau siksaan dirasakan oleh roh dan badan. Jadi roh kita dan badan kita akan mendapatkan kenikmatan juga nanti di dalam kubur ya. Ibnul Qayyim mengatakan menurut madhab salaf dan para imamnya, setiap orang yang meninggal akan merasakan kenikmatan atau siksaan baik ruh maupun jasadnya. Sesungguhnya roh masih utuh setelah berpisah dari jasad. Ia akan merasakan kenikmatan atau siksaan. Terkadang roh bergabung lagi dengan jasad. Karena itu jasad dan roh itu sama-sama merasakan kenikmatan atau siksaan. Jadi sekalipun jasadnya nanti hancur gitu, kan remek nanti. Kalau yang dapat siksa ya, dia ruhnya juga dapat siksa juga ya. Gitu. Ruhnya dapat siksa juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya, ini termasuk orang-orang kafir nanti ya, yang kebalikannya dia mendapatkan siksa ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yudayyiqu 'alaihi fi qabrihi ila an takhtalifa fihi adla'uhu. Fatilkal ma'isyatu dang allati qala Allah Ta'ala." Itu di surat Toha ayat 124 ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kemudian ia dihimpit di dalam kubur hingga tulang-tulang rusuknya remuk. Tulang rusuknya remuk gitu. Inilah kehidupan yang sempit yang difirmankan Allah di surat 20 ayat 124. Ini nanti juga orang yang disiksa di kuburnya tulangnya remuk ya. Tulangnya remuk. Itu pasti tuh. Ya, pasti. Itu kata Nabi soalnya. Kan, dan kita meyakini bahwa kalau Nabi sudah mengatakan itu pasti remuk. Gitu. Dan dia di dalam kuburnya sempit. Ya. Sempit kuburnya. Pada hari kiamat nanti roh-roh dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Mereka bangkit dari kubur menuju Tuhan semesta alam. Tempat kembali jasad disepakati oleh kaum muslimin ya, atau kaum Yahudi dan kaum Nasrani ya. Itu kembalinya sama. Ya. Mereka juga meyakini gitu ya. Marwazi mengatakan, Imam Ahmad berkata, siksa kubur adalah benar adanya. Tidak ada yang mengingkari siksa kubur kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Berarti kalau ada orang yang mengingkari siksa kubur, ini termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Padahal jelas akan ada siksa kubur ya. Imam Hambal mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang siksa kubur. Lalu ia menjawab, ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan siksa kubur yang kita imani dan kita benarkan keberadaannya. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah dengan sanad yang baik dan sahih harus kita benarkan. Jika kita tidak membenarkan apa yang datang dari Rasulullah dan justru kita menolak dan membantahnya, berarti kita menolak perintah Allah. Itu di surat Al-Hasr itu ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ya. Itu di surat Al-Hasr. Kemudian di surat Ibrahim tuh ya, yang tadi surat Ibrahim yang surat 14 ayat 27 ya. Kita baca di 24-nya dulu ya. Di ayat 24-nya dulu. Surat ke-14 ayat 24. Sudah ketemu? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Ya, kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kita pelajari syaratnya ada 7.
kemudian rukunnya ada 2, yang membatalkannya ada 10 kemarin tuh ya. Nah ini nih yang penting nih. Jadi nanti itu dikuatkan kalau kita sudah hafal tuh, apalagi dengan dalil-dalilnya ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Maka ketahuilah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka dikuatkan oleh Allah tuh. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, segala ucapan yang menyerukan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, serta perbuatan baik. La ilaha illallah. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka kalau dia tahu tentang syarat, rukun dan yang membatalkan la ilaha illallah, akarnya pun kuat. Jadi dia nggak akan melaksanakan kesyirikan, nggak akan melaksanakan perbuatan syirik. Kenapa? Akarnya kuat. Yang di 27-nya sekarang. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Jadi kalau mau imannya kokoh, teguh, kalimat tauhidnya harus paham tuh syaratnya, rukunnya dan yang membatalkan. Ya, itu diulang-ulang. Baru Allah meneguhkan itu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dunianya saja dia tidak akan berbuat syirik, dan di akhirat nanti dia dapat mengucapkan, menjawab dengan kalimat yang thayyib, yaitu la ilaha illallah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yang nggak paham tentang la ilaha illallah, bahkan jadi permainan dan olok-olok. Ya, kalimat tauhid itu menjadi permainan dan olok-olok. Ya. Ini maka Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki karena Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa. Dan kubur itu termasuk alam akhirat. Kubur itu termasuk alam akhirat. Ahmad bin Qasim mengatakan, aku bertanya, wahai Abu Abdillah, apakah engkau membenarkan keberadaan mungkar dan nakir dan siksa kubur? Ia menjawab, subhanallah. Iya, kami membenarkannya dan mengucapkannya. Aku bertanya, apakah engkau menyebutkan mungkar dan nakir atau 2 malaikat? Ditanya, namanya mungkar nakir atau 2 malaikat yang ada di kubur itu? Ia menjawab, mungkar dan nakir. Nama malaikatnya berarti mungkar dan nakir. Aku berkata, tidak ada hadis yang menyebutkan mungkar dan nakir. Ia berkata, 2 malaikat ini tidak lain adalah mungkar dan nakir. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang populer namanya Fathul Bari itu mengatakan, Ibnu Hazm dan Ibnu Hubairah berpendapat bahwa yang ditanyai oleh malaikat di dalam kubur hanyalah roh. Roh ini tidak kembali kepada jasadnya, tetapi pendapat mereka ini ditentang oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa roh dikembalikan ke seluruh jasad atau sebagiannya saja, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis sahih. Ya. Itu yang pendapat-pendapat itu tentang para ulama, ya. Kemudian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u khafqa ni'alihim. Sesungguhnya ia mayat yang telah dikubur mendengar suara gerakan sandal para pengantarnya. Jadi jasad itu nanti dikumpulkan oleh Allah bersama ruhnya, dan dia mendengar gerakan sandal para pengantarnya. Takhtalifu adla'uhu li dhammatin qabri. Tulang-tulang rusuknya menjadi hancur karena kubur menghimpitnya. Kalau nanti dia memang perbuatannya udah gelisah, di dunianya aja gelisah. Kayak orang korupsi itu. Waduh, orang korupsi hati-hati itu. Itu di kuburnya langsung dihajar itu. Orang korupsi, ingat-ingat ya orang korupsi itu. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat orang korupsi. Pasti di kuburnya tulang rusuknya dihancur. Itu langsung itu. Langsung. Kemudian yusma'u sautuhu idza darabahu bil mitraq. Suaranya didengar semua makhluk selain manusia dan jin. Jadi manusia saja sama jin yang nggak bisa dengar.
Tapi makhluk, semua makhluk termasuk binatang dia dengar. Jadi ketika malaikat memukulnya dengan martil, jadi dipukulnya pakai martil. Kalau mau coba-coba, kita pukul dulu orang korupsi itu pakai martil biar insaf dan taubat. Gitu. Bagaimana cara memukulnya? Yadribu baina udunai. Malaikat memukul kepalanya di antara kedua kupingnya ini. Jadi di sininya yang dihajar. Peletuk gitu, pakai martil. Itu yang korupsi itu ya. Makanya jangan korupsi. Dulu ada nggak orang korupsi? Ada. Di zaman Rasulullah ada. Jadi pembagian ghanimah dikorupsi juga ada gitu. Maka ada hadisnya. Jadi kalau sekarang ada korupsi, memang dulunya ada. Ini ya. Fayuq idanihi. Lalu keduanya Munkar dan Nakir mendudukannya. Udah dipukul, didudukin tuh. Ini didudukin. Nah. Zaid bin Sabit meriwayatkan suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kebun Bani Najjar. Beliau berada di atas bigal betinanya, sejenis kuda kecil. Tiba-tiba bigal ini bergerak miring hingga hampir membuat beliau terjatuh. Secara tak diduga di situ ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Beliau bertanya, siapakah yang mengetahui penghuni kubur ini? Seseorang menjawab, aku. Beliau bertanya, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, mereka meninggal dalam kemusyrikan pada masa jahiliyah. Ini kuburan orang musyrik. Gitu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya mayat-mayat di kubur ini sedang mendapat cobaan atau siksaan. Jika bukan karena aku khawatir kalian tidak mau mengubur mayat karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar menjadikan kalian mendengar siksa kubur yang sedang aku dengar. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendengar siksa kubur orang musyrik. Gitu ya. Kalau kita mah nggak sanggup itu, ya kan? Jadi hanya Rasul saja itu. Karena itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau menghadap wajah beliau kepada kami lalu bersabda, ta'awwadu billahi min adzabin nar. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Orang-orang berkata, kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jadi dari siksa kubur pun kita harus memohon perlindungannya. Bara bin Azib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim ditanyai di kuburnya lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka hal itu adalah firman Allah tadi itu di surat 14 ya, ayat 27 dia. Allah meneguhkan imannya. Ketika imannya kuat di dunianya, dia akan menjawab juga dengan iman nanti ya, gitu. Jadi Allah akan meneguhkan itu ya. Kemudian di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayat apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, ia mendengar suara gerakan sandal para pengantarnya yang berpaling darinya. Jika mayat ini adalah seorang hamba mukmin, maka ibadah salat berada di kepalanya, ibadah puasa berada di sebelah kanannya, ibadah zakat berada di sebelah kirinya. Perbuatan baik yang berupa sedekah, menyambung tali persaudaraan, perbuatan yang ma'ruf dan berbuat baik terhadap orang lain berada di kedua kakinya. Mayat ini lalu didatangi dari arah kepalanya. Maka salat berkata, tidak ada celah masuk di sini. Kata salat, tidak ada celah masuk di sini. Ia didatangi dari arah kanannya, maka puasa berkata, tidak ada celah masuk di sini. Ia didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada celah masuk di sini. Maka kita zakatnya yang benar nanti kan kita udah siap nih zakatnya. Minimal zakat fitrah ya. Kalau yang di Kalimantan zakat malnya nggak kira-kira itu. Ya. Hah? Oh, iya. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu juga ya kan. Berdoa sama Allah ya. Ia didatangi dari arah kedua kakinya, maka amal sedekah, menyambung tali persaudaraan, berbuat yang ma'ruf dan berbuat baik kepada orang lain berkata tidak ada celah di sini. Mayat ini diperintahkan untuk duduk, maka ia pun duduk. Ia diperlihatkan matahari yang hampir terbenam. Kedua malaikat bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kamu saksikan tentangnya? Ia berkata, jangan ganggu aku hingga aku selesai sholat.
Ya, coba mayatnya di kuburan tuh Sholat juga. sholat juga. Kenapa? Gampang. Kalau dia di dunianya tenang dengan sholatnya, maka nanti dia akan seperti ini. Tapi kalau di dunianya sholatnya nggak tenang, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini nanti dia disiksa nanti dikubur. Gampang. Kan ada masjid yang sholat tarawihnya tenang, gitu kan? Ada yang masjid sholat tarawihnya kayak dikejar-kejar ontak gitu, ada kan? Ada. Gitu. Keluar dari masjid bercucuran keringat, gitu. Kenapa? Imamnya mantap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu dia tuh. Tunggu aja nanti di akhirat. Di kuburnya saja dapat siksa dia. Gitu. Katanya gitu. Kata mayatnya apa? Jangan ganggu aku hingga aku selesai sholat. Kedua malaikat berkata, kamu nanti akan sholat. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Apa pendapatmu tentang orang yang berada di antara kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu katakan dan kamu saksikan tentang dia? Ia berkata, mayat itu berkata, beliau adalah Muhammad. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Makanya kita menjalankan sunnah-sunnahnya, gitu ya. Menjalankan sunnah-sunnahnya. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau telah membawa kebenaran dari sisi Allah. Maka dikatakan kepada orang ini, di atas keyakinan ini kamu hidup. Kita juga di dunianya di atas sunnah kita hidup. Meninggal juga di atas sunnah dan dibangkitkan nanti insya Allah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pintu surga dibukakan baginya dan dikatakan kepadanya, ini tempatmu dan segala yang telah disiapkan Allah bagimu berada di dalamnya. Orang mukmin ini menjadi tambah gembira. Kuburnya diluaskan hingga 70 hasta dan diberi cahaya hingga terang benderang. Jasadnya dikembalikan seperti semula. Gitu. Jasadnya dikembalikan seperti semula. Nyawanya berada dalam suasana angin yang sepoi-sepoi nan wangi dan menjadi burung yang bertengger di pohon surga. Ya. Burung yang bertengger di pohon surga. Ruhnya itu ya. Sampai orang yang mati syahid ketika dia korupsi, matinya syahid sekalipun dia nggak boleh masuk surga dulu, nggak boleh. Ada pula roh yang tertahan di kuburnya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tentang pemilik syamlah, baju yang dapat menutupi seluruh tubuh, yang telah ia korupsi dari ghanimah sebelum dibagikan kepada yang berhak. Jadi orang dulu ada rampasan perang, dia korupsi gitu ya. Gitu. Kemudian ia mati syahid, apalagi nggak mati syahid gitu ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna syamlatal lati 'allaha latasta'ilu 'alaihi naran." Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya baju samlah yang telah ia korupsi akan menjadi nyala api di kuburnya yang akan membakarnya. Bajunya doang, satu baju doang dikorupsi, itu menjadi nyala api neraka di dalam kuburnya. Gimana yang korupsinya minyak goreng ya? Ada tuh korupsi minyak goreng, korupsi apa lagi tuh, bantuan sosial, udah korupsi semua itu jadi nyala api neraka di kuburnya itu. Ingat-ingat tuh koruptor tuh ya kan, gitu. Apa korupsi vaksin? Wah itu juga ya, vaksinnya itu jadi nyala api tuh. Nah, gitu ya. Selain itu ada pula roh yang tempatnya di pintu surga. Tempatnya di pintu surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asyhada'u ala barikin naharin bi babil jannah fi qubbatin khadra'a yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukrata wa 'ashiyya. Orang-orang yang mati syahid berada di sungai yang berkilauan di pintu surga. Sungainya berkilauan di pintu surga, di kubah hijau. Rezeki datang kepada mereka dari surga setiap pagi dan sore. Nggak perlu nyari kayak kita sekarang, kita pasti perlu nyari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang ruhnya nanti kita di depan pintu surga. Dan Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.